muda yang nanti akan mengambil alih perkembangan olahraga di Indonesia, baik itu dari sisi olahraga prestasi, olahraga pendidikan maupun olahraga rekreasi atau kebugaran. Nah, pada kesempatan ini memang saya ingin memberikan latar belakang sedikit karena latar belakang saya sebetulnya adalah olahraga prestasi, tetapi kebugaran atau fitness dari masyarakat Indonesia merupakan landasan untuk berprestasi sebetulnya. Oleh karena itu, di samping kebugaran itu sebagai landasan untuk berprestasi, tetapi di sini salah satu bentuk dari implementasi kebugaran adalah adanya produktivitas. Nah, mahasiswa di sini diharapkan ketika mengambil mata kuliah kebugaran jasmani memiliki produktivitas yang tinggi, tetapi tidak hanya pada level teoretik, dan yang penting adalah bagaimana level implementatif. Nah, ketika saya akan bicara di sini, memang sedikit saya kaitkan nanti dengan bagaimana sih kita bisa menggunakan aktivitas-aktivitas kebugaran ini agar kita mencapai level yang disebut dengan level of fitness yang baik atau kebugaran yang baik. Nah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan peluang ini, dan saya mencoba untuk memulai yang pertama bahwa physical fitness which refer to ability to perform and enjoy active leisure activities without fatigue and effective. Nah, jadi ini adalah salah satu definisi yang bisa kita kutip, tetapi pada dasarnya banyak definisi yang muncul di masyarakat, tetapi yang kita ambil untuk menyimpulkan definisi ini adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara efisien, mudah, dan nyaman tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Nah, saya kira definisi ini sudah banyak dikenal di mana-mana, bahwa ketika orang disebut memiliki kebugaran, berarti orang yang mampu untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Dengan demikian, masing-masing profesi, masing-masing tugas itu memiliki kebutuhan kebugaran yang kadang berbeda. Misalnya mahasiswa seperti Anda semua di sini, yang kerjanya adalah melakukan kajian akademis, kemudian belajar, beda dengan mungkin mahasiswa olahraga yang langsung tiap hari melakukan praktek keolahragaan. Sehingga mereka ada tuntutan-tuntutan yang lebih dari sekedar kebugaran dasar. Kemudian atlet yang sering bertanding untuk kejuaraan-kejuaraan di daerah, di nasional maupun internasional, mereka memiliki kebutuhan kebugaran yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kebugaran di sini sebetulnya sangat bersifat kondisional, di mana bergantung pada siapa yang akan mengartikan kebugaran itu sendiri, dan bagaimana kita menghadapi hidup ini berdasarkan dari latar belakang profesi kita maupun kegiatan kita. Tuh. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari ruang lingkupnya, kebugaran itu bisa dikatakan bugar secara fisik, tapi ada juga bugar secara mental, bugar sosial, bugar dalam gaya hidup, dan aspek lingkungan. Jadi ini sekarang aspek-aspek kehidupan itu semakin luas, sehingga kalau kita dikatakan bugar, biasanya tidak hanya fisik saja, tetapi bagaimana mental kita. Karena tuntutan-tuntutan manusia akan kewajiban itu ketika bugar tidak hanya fisik, tetapi bugar mental, sosial, gaya hidup, dan lingkungannya. Ini yang akan survive untuk menghadapi kehidupan ke depan. Jadi memang bagi masa sekarang Anda harus belajar bagaimana membuat Anda memiliki kebugaran fisik itu sebagai landasan, kemudian bagaimana mental Anda dibugarkan juga berbasis dari tantangan-tantangan ke depan. Karena kita tahu bahwa generasi sekarang banyak yang disebut dengan generasi stroberi ya. Jadi ketika dimarahi, ketika diberikan peringatan, itu mentalnya langsung down, dan besoknya mungkin tidak berangkat lagi. Nah, itu beda dengan generasi dulu yang dikatakan sebagai generasi yang tahan banting, di mana ketika dimarahi sama bos atau disindir sama pimpinannya, malah semakin semangat untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Jadi ketika sampai kepada generasi Anda yang sering dikritik sebagai generasi stroberi ini, kebugaran mental Anda harus minta Anda tinjau kembali, bahwa Anda harus siap untuk menghadapi kerasnya dunia, baik itu dunia pendidikan maupun nanti pada dunia profesi.
Nah, inilah juga kebugaran yang harapannya nanti akan menjadi titik tumpu dari kebugaran Anda menghadapi dunia ke depan. Kemudian kebugaran sosial tentu saja ini yang paling booming karena kebugaran sosial ini sekarang diwarnai dengan munculnya media sosial. Tetapi dengan media sosial kadang kita tidak mencerminkan sebuah hubungan sosial yang sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa mengadu terlalu dalam ketika kita dalam keadaan tertentu. Beda dengan kalau kita mengalami kondisi sosial yang langsung berhubungan. Oleh karena itu kesempatan untuk berkuliah, kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam aktivitas jasmani, itu merupakan kesempatan untuk kita bisa meningkatkan kebugaran sosial kita. Kemudian aspek dan gaya hidup ini juga menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan sekarang, karena banyak sekali komunitas-komunitas yang berkembang, banyak sekali hal-hal yang tersetting dengan sendirinya ketika komunitas itu mencari cara hidup mereka masing-masing. Nah, Anda sebagai seorang mahasiswa sekarang ke depan ditantang dengan gaya hidup tertentu ke depannya, dan itu merupakan sebuah tantangan yang tidak ringan karena Anda harus memiliki di atas bukan secara fisik, mental, sosial, dan akan menuju kepada gaya hidup yang baik. Dan gaya hidup ini mestinya harus selektif, jadi tidak hanya mengikuti apa adanya yang ditawarkan oleh berbagai situasi di luar, tetapi Anda harus pandai membuat semacam screening untuk menentukan gaya hidup yang Anda akan capai ke depan. Banyak sekali generasi muda yang akhirnya malah terpuruk karena salah dalam gaya hidup. Nah, ini juga memerlukan sebuah pemikiran bagi Anda untuk membugarkan kondisi Anda secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah aspek-aspek lingkungan yang berkembang. Nah, ini biasanya Anda di Surabaya, kos di mana, itu mesti orang tua tidak hanya sekedar melepas saja, tapi mesti ada rasa khawatir, mendoakan, dan memohon supaya Anda bisa memilih atau mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua. Jadi itu gambaran-gambaran ketika kita bicara tentang kebugaran. Tetapi memang kita tidak bisa membicarakan semuanya pada hari ini, walaupun semua aspek ini kalau bisa terpenuhi, ini akan mencapai dari tema kita sekarang ini, yaitu kita akan bisa mencapai sebuah produktivitas dan kesuksesan di dunia akademik dan profesi. Nah, tapi kita akan fokus pada hari ini dengan kebugaran secara fisik. Jadi, kapan kita dianggap memiliki kebugaran secara fisik? Nah, ini kita yang pertama harus memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas seharian. Jadi, seperti yang tadi sudah didefinisikan, memang sasaran kita ketika kita bekerja, kita kuliah, kita melakukan aktivitas, sasaran kita adalah supaya energi kita cukup untuk beraktivitas seharian ini. Nah, ini penting karena memerlukan semacam persiapan, semacam treatment atau training, latihan yang kita bisa mencapai itu dan membuat gaya hidup kita menjadi lebih siap untuk menghadapi pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ini juga disebutkan di sini bangun tidur pagi dalam keadaan yang segar. Ini biasanya kalau generasi muda sekarang karena komunikasinya melalui media sosial itu sangat masif, sehingga kadang-kadang mereka tidak bisa mengontrol waktu, sehingga kadang-kadang jam 1 itu lampu kamar masih menyala, kemudian masih HP-nya masih hidup, dicek masih online. Nah, ini orang tua, Anda sebenarnya khawatir kalau Anda sampai jam-jam malam, sampai jam-jam pagi, dini hari itu dicek HP-nya masih online. Nah, ini menjadikan orang tua itu sebenarnya gelisah. Kenapa anak saya ngapain ini sampai pagi itu? Nah, memang kalau yang sudah semester tinggi biasanya alasannya sedang nyekripsi ini gitu misalnya gitu. Nah, ini memang kita sebaiknya ketika kita bangun pagi tiap hari kita dalam keadaan yang segar dan bugar. Oleh karena itu tidur yang baik adalah kalau bisa sebelum pukul 10 itu kita sudah ada di tempat tidur untuk segera tidur, untuk menyiapkan esoknya. Itu adalah suatu bagian untuk membuat tubuh kita menjadi bugar. Kemudian memiliki nafsu makan yang baik, ini juga kadang-kadang
generasi muda sekarang juga nggak pandai memilih makanan, sehingga banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak dimakan, tetapi malah mereka menjadi makanan favorit mereka. Makanya di mana-mana muncul ada warung Indomie gitu ya, warung-warung fast food model Indonesia yang banyak mengandung micin. Nah, itu sebetulnya cukup membahayakan bagi kebugaran kita ke depannya. Tetapi memang itu yang kadang-kadang menjadi daya tarik karena harganya murah dan mudah didapatkan dan cepat. Nah, ini kadang-kadang nafsu makan juga bisa ditarik dengan makanan-makanan seperti itu. Nah, ini bukannya berarti bahwa saya melarang sama sekali, tetapi itu bisa, tetapi dalam seminggu itu misalnya 1 kali saja makanan-makanan yang mengandung daya nafsu makan yang tinggi seperti itu. Kemudian ciri bugar yang lain adalah mudah berkonsentrasi dan fokus dalam bekerja dan beraktivitas. Nah, fokus ini adalah sekarang adalah tuntutan ya. Jadi ketika kita nggak mampu fokus karena banyaknya splatter atau banyaknya gangguan-gangguan di luar fokus kita, itu menjadikan mahasiswa itu kadang-kadang belajar tapi tidak belajar. Waktunya dibuang untuk membaca, waktunya dibuang untuk ini, tetapi tidak ada yang masuk dalam pikiran mereka. Makanya kita perlu memiliki kebugaran yang membuat kita ini bisa fokus dalam beraktivitas. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu cara kita bagaimana kita bisa mendapatkan bahwa kita itu bugar. Kemudian selanjutnya adalah dapat menggunakan kekuatan tubuh untuk beraktivitas. Ini ada kaitannya dengan yang di atas tadi, jadi bahwa kita mampu beraktivitas dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki kemampuan untuk fokus, kemudian memiliki gairah hidup yang tinggi. Artinya ketika kita mempunyai kebugaran yang baik, maka kita hidup itu kelihatan cerah gitu. Kita menghadapi pagi itu dengan cerah, menghadapi kawan-kawan dan menghadapi kuliah dengan rasa gembira dan bahagia. Jadi itu ciri-ciri bahwa Anda memiliki kebugaran yang baik. Tidak mudah stres. Tadi yang saya katakan bahwa generasi stroberi, ini dalam tanda petik, itu kadang-kadang mereka gampang stres ketika tidak ada pujian kepada mereka, tapi adanya adalah kritikan kepada mereka, sehingga mereka dengan kritik merasa dibully, sehingga ternyata yang terjadi adalah mereka mudah terjadi stres. Nah, oleh karena itu pesan saya kepada mahasiswa semua, ini mari kita tingkatkan kemampuan mental kita untuk menghadapi hidup yang tidak selalu mendukung kita. Jadi hidup itu tidak selalu mendukung kita. Bahkan kalau kita punya kelebihan, bisa jadi hidup itu banyak yang menekan kita. Kalau banyak orang menekan kita, itu tandanya sebetulnya Anda itu punya kelebihan. Karena mereka semua memperhatikan Anda. Nah, Anda harus pandai mengelola ini. Anda harus pandai membuat bahwa Anda itu tidak mudah tertekan, tidak mudah kena bully dan stres. Jadi Anda bisa mengatasi semuanya itu. Nah, jadi itu, tetapi secara fisik dan medik atau secara klinik, maka kebugaran itu dibuktikan juga dengan tanda-tanda vital, seperti tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu tubuh yang normal, dan lain-lain. Jadi ini kalau akhirnya kita ingin periksa tubuh kita secara medis, maka kita akan melihat bahwa kita itu bugar secara medis atau tidak. Nah, ini semua ini harus kita miliki pada usia-usia Anda. Ini sangat penting dan wajib untuk dimiliki. Lain ketika orang sudah seusia saya, 60 tahun ke atas, mungkin yang bagian bawah ini secara medis tidak semua terpenuhi dengan baik, tetapi justru mengelola itu yang kadang-kadang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita mengelola misalnya tekanan darah, bagaimana mengelola frekuensi nadi dan lain-lain, ini harus kita beri treatment-treatment yang tepat dengan latihan kebugaran yang baik. Nah, untuk Anda ini wajib di bawah ini harus semua baik. Kalau itu ada masalah, berarti yang di atas ini Anda masih punya masalah-masalah yang berkaitan dengan landasan kebugaran Anda. Nah, memang kalau dari sisi jasmani ada beberapa tes yang bisa dipakai untuk mendeteksi apakah Anda bugar secara kondisi fisiknya atau tidak. Misalnya ada tes kekuatan dan daya tahan otot, ada tes daya tahan jantung dan paru-paru, ada tes kelenturan, ada tes kelincahan, ada tes kecepatan, ada tes komposisi tubuh. Ini biasanya memang dipakai standar oleh nasional, baik di Dikbud
maupun di berbagai macam komunitas, misalnya di militer dan lain-lain, mereka mengetes kebugaran dengan tes-tes tertentu yang dipakai untuk melihat standar kebugaran mereka, apakah mereka layak untuk tetap menjalankan tugas sebagai misalnya sebagai militer perwira, layak nggak ke sana. Nah, ini mereka akan mengalami tes kesemaptaan atau tes kebugaran sebetulnya. Demikian juga beberapa sarana kepegawaian itu diperlukan tes-tes kebugaran jasmani. Nah, yang terbaik adalah bagi mahasiswa adalah kita bisa menjaga ini. Kita bisa menjaga hal yang diperlukan sebagai standar kebugaran. Nah, biasanya yang paling gampang dilihat itu apakah kita itu bugar atau tidak itu tes komposisi tubuh. Jadi ketika kita melihat komposisi tubuhnya sudah tidak terkomposisi dengan baik, biasanya kita, ini anak ini nggak bugar nih, misalnya seperti itu. Ini salah satu, makanya itu pun menjadi salah satu ujian dalam kebugaran, tes kebugaran, standar kebugaran jasmani. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya justru ingin memberikan semacam gambaran bagaimana kita bisa meningkatkan kebugaran. Bagaimana kita memiliki visi ke depan untuk membuat kita bugar sehingga sistem oksigen, sistem pernapasan, sistem otot kita, sistem saraf kita itu akan membaik sehingga nanti kita siap menjadi manusia yang bugar ke depannya atau menjadi generasi muda yang bugar. Jadi ada 3 hal yang akan kita lihat di sini, yaitu aktivitas otot, aktivitas pernafasan, dan aktivitas saraf motorik. Jadi ketiganya ini merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk supaya kita tetap kelihatan bugar dan memang data yang kita hasilkan itu bugar. Nah, kita melihat di sini ada gambar penting di mana gambar ini mencerminkan adalah tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita itu sebenarnya ada 3 pendukung penting menuju kebugaran, yaitu yang pertama local stabilizer atau stabilisasi lokal. Itu biasanya ada di persendian-persendian sehingga itu disebut dengan joint control atau foundation. Jadi ketika kita mempunyai kontrol persendian yang baik, maka tubuh kita pun akan menjadi lebih stabil. Yang kedua adalah global stabilizer, yaitu force production, di mana kalau global stabilisasi kita itu bagus, kita akan bisa mengontrol gerak kita dengan baik, kemudian juga akan memproduksi daya atau force. Sehingga itu sangat penting. Kalau ini 2 ini tadi tidak stabil, berarti sulit dikatakan bahwa kita mempunyai kebugaran. Kemudian yang terakhir adalah global mobilizer, yaitu alat gerak kita. Bagaimana kita bisa bergerak dengan baik melalui ini. Kondisi kita. Jadi memang kita perlu menyiapkan semua ini, di mana ini nanti akan menjadi unsur prehabilitation, jadi prehabilitasi. Jadi kita tidak lagi menyembuhkan, tetapi kita menghindari penyakit, misalnya menghindari cedera, menghindari ketidakstabilan dalam kehidupan kita, dan berbagai macam itu. Dengan memperbaiki 3 faktor ini, kita akan menyebut diri kita mempunyai rehabilitation yang bagus. Jadi yang pertama tadi stabilitas lokal atau local stability, ini adalah kontrol persendian di mana ketahanan terhadap gangguan keseimbangan. Jadi ketika kita jalan, tidak selalu jalan kita itu baik. Kadang kita menghadapi gangguan-gangguan dalam keseimbangan kita. Kenapa ini perlu? Karena keseimbangan dalam kelompok otot itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan ke seluruh tubuh. Jadi pergeseran kecil pada tulang dapat mempengaruhi keseluruhan sistem kerangka. Nah, memang kalau terjadi gangguan seperti ini bisa meningkatkan risiko cedera. Nah, oleh karena itu, di sini saya berikan beberapa treatment atau latihan dan fungsi rehabilitasinya, sehingga kita akan menjadikan tubuh kita itu mempunyai stabilitas lokal. Ya, di sini misalnya latihan-latihan ini diperlukan untuk mengetes apakah persendian-persendian tungkai kita, baik itu ankle maupun knee atau lutut maupun hip, itu mempunyai stabilitas yang bagus atau tidak. Misalnya kita berjalan dengan menggunakan ujung kaki kita, atau kita berjalan dengan menggunakan tumit kita berjalan menggunakan kaki samping kanan luar,
atau kaki luar, atau internal yang dalam, interior, atau kita kadang-kadang melakukan latihan keseimbangan dengan ada di balance ball gitu, sehingga ini kalau kita bisa mencapai jarak-jarak tertentu dan kita biasakan, ini mendapatkan kemungkinan bahwa kita akan memiliki stabilitas yang lebih baik. Sehingga kita bisa melihat kalau kita berjalan seperti ini, itu ada ketidaknormalan yang terjadi akan langsung bisa dilihat. Misalnya setiap langkah kaki kiri selalu pinggul kita turun, tapi langkah kaki kanan nggak ada masalah. Berarti mesti ada yang terjadi di sebelah kaki kiri. Kita harus melakukan semacam pemeriksaan secara mandiri, misalnya dengan mungkin kekuatan yang kurang, berarti kita harus sering melakukan penambahan kekuatan pada kaki kiri, atau kaki kiri ini panjangnya lebih pendek dibanding kaki kanan. Nah, untuk hal ini memang kita memerlukan semacam ini ya, fisioterapis untuk mengecek, kemudian membantu kita, atau masuk ke klinik universitas, kita bisa minta dicek berapa panjang tungkai kiri kita, berapa panjang tungkai kanan kita, sehingga apakah itu perlu treatment medis atau fisioterapis, atau kita bisa melakukan latihan sendiri. Nah, ini akan membuat tubuh kita itu semakin bagus ketika kita berjalan. Ya. Nah, kalau itu sudah mulai kuat, kita bisa menambah dengan resistant band. Jadi ini ada karet resistant yang mungkin banyak dijual di toko-toko olahraga maupun di Shopee, ya, resistant band. Jadi resistant band ini bisa untuk menambah komposisi kekuatan pada persendian-persendian kita, terutama local stability, di mana ini akan menambah rehabilitation. Jadi kalau kita bagus di sini, maka kemungkinan cedera kita itu akan menurun. Kemudian kita akan bisa bekerja lebih lama daripada orang-orang yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah global stability atau stabilitas global. Ini untuk kontrol tubuh. Kalau tadi untuk kontrol persendian, di mana persendian itu cenderung untuk gerak dari persendiannya. Nah, kali ini kita akan melihat ketahanan dari gangguan seluruh tubuh, keseimbangan seluruh tubuh. Jadi ini akan mengontrol gerak dan memproduksi daya dalam tubuh. Nah, ini pusatnya adalah ibaratnya kita melihat pintu, itu engselnya itu adalah global stability. Jadi kalau engselnya itu rusak, sebetulnya stability-nya jadi jelek. Kemudian pintu akan susah untuk dibuka atau ditutup karena engselnya sudah rusak. Nah, oleh karena itu, mari kita pelihara engsel-engsel tubuh kita, yaitu global stability ini, yang akan membuat keseimbangan tubuh bisa mengontrol gerak dan bisa memproduksi daya. Jadi kalau Anda melihat sekarang banyak pemain-pemain voli, pemain sprinter, pemain bola yang mempunyai gerakan-gerakan bagus, itu karena global stability-nya bagus. Jadi kalau Anda masuk ke pintunya kos-kosan Anda berderit, dan susah dibuka, itu tandanya Anda engselnya jelek di pintu itu. Nah, oleh karena itu harus perbaiki. Jadi manusia engselnya itu memang harus menjadi rehabilitation, menjadi bagus. Nah, bagaimana untuk melatihnya? Itu Anda bisa tes seperti ini. Jadi kalau Anda sedang mulai dengan posisi seperti ini, Anda harus melakukan benar. Itu 30 detik itu Anda masih beginner. Kalau bisa mempertahankan kondisi seperti di atas. Kemudian kalau 60 detik, Anda sudah mulai lumayan intermediate. Nah, advance kalau Anda sudah sampai ke 90 detik, mempertahankan posisi ini. Tentu saja posisi ini bukan satu-satunya posisi ya. Tetapi kalau Anda sudah bagus, Anda bisa mengangkat tangan kanan Anda ke depan misalnya. Atau mengangkat kaki kanan ke depan, ke belakang, diangkat ke atas. Kemudian kombinasi lagi, Anda mengangkat tangan kanan ke depan dan mengangkat kaki kiri ke atas, sehingga terjadi misbalance, tapi kemudian Anda akan mendapatkan balance lagi, tandanya Anda sudah punya stability yang bagus pada global Anda. Nah, ini posisi ini sangat penting. Kalau Anda melakukannya juga mudah. Anda bangun tidur, sudah habis sholat gitu, kemudian habis sholat Anda sudah doa, sudah baca Quran misalnya, kemudian Anda langsung membuat posisi seperti ini juga nggak ada masalah. Jadi artinya Anda memiliki peluang untuk melakukan suatu exercise
yang tidak perlu Anda harus pergi ke gym, Anda harus keluar, itu Anda bisa melakukan dengan cara seperti ini. Nah, di bawah itu ada 3 jenis otot yang berbeda. Yang pertama adalah pada otot bawah itu, atau pada otot yang di bagian perut. Kemudian di samping ini ada otot-otot di samping tubuh, ya. Jadi seperti itu, ini bisa dilakukan kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir adalah otot yang ada di belakang kita atau back kita. Nah, ini semua kalau Anda bisa lakukan berurutan dan akhirnya tanpa istirahat. Misalnya dari gerakan yang paling kiri 30 detik, disusul gerakan yang tengah, kemudian dibalik 30 detik 30 detik, kemudian masuk gerakan yang paling kanan 30 detik. Kemudian non-stop Anda balik lagi ke gerakan yang pertama di sebelah kiri, itu Anda semakin banyak waktu yang Anda tempuh dan Anda bisa menyelesaikan dalam waktu yang lebih lama, itu tandanya Anda sangat bugar dari sisi stability-nya. Jadi Anda sudah sangat stabil dan badan Anda akan kelihatan bagus dan akan kelihatan harmonis dilihat dari sisi fisik yang terjadi setelah Anda melakukan latihan-latihan seperti ini. Jadi saran saya memang lakukan sesuatu yang sebetulnya tidak banyak mengambil waktu, tetapi akan menjadi challenge bagi Anda untuk meningkatkan kualitas kebugaran statik. Bisa dikatakan ini statik, tapi ketika setelah Anda bagus, Anda bisa menggunakan untuk bergerak. Nah, yang terakhir adalah global mobilizer. Jadi, otot yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh atau kerangka berfungsi menghasilkan rentang gerak suatu sendi pada tubuh. Ini mengapa ini diperlukan? Karena ini sangat penting bagi otot untuk bergerak dengan baik. Tidak ada hambatan-hambatan dalam gerakan. Dan mumpung biasanya mahasiswa masih kondisinya masih fleksibel dari sisi otot, maka Anda bisa melakukan berbagai macam gerakan yang bisa dikatakan setelah melakukan gerakan 2 di atas, kemudian Anda melakukan gerakan-gerakan mobility seperti ini misalnya. Nah, kalau Anda mampu melakukan gerakan seperti ini, dijamin Anda itu jarang sakit, jarang kepalanya jarang pusing, kemudian Anda akan bergerak dengan lebih mudah, karena ini memiliki sistem aliran darah yang lancar, yang memiliki kemungkinan Anda mentransfer oksigen Anda lebih mudah ke dalam tubuh dan ke dalam setiap anggota tubuh dan ke otak. Jadi dengan posisi-posisi seperti ini, selain otot kita baik, tetapi aliran-aliran darah kita juga akan berjalan dengan lancar dan baik, sehingga kita paginya ketika kita berangkat ke kampus, kita nampak cerah kita. Kemudian kalau kita nampak cerah, orang semua say hello kepada kita, kita juga pada mereka, dan akhirnya kita punya semangat yang tinggi untuk belajar dan juga untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, ini 3 hal dari stability dan mobility yang menjadi tip pertama untuk bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari bentuk-bentuk performance kita yang kurang baik, misalnya dalam bentuk jalan, dalam bentuk duduk, dalam bentuk yang lainnya. Kemudian Anda juga mampu untuk bergerak dengan lebih leluasa. Nah, ini artinya syarat ketika kita akan masuk ke kebugaran selanjutnya. Kalau kebugaran ini belum dicapai, kemungkinan Anda akan mudah terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan lebih intensif misalnya. Jadi itu, kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang aktivitas pernafasan. Jadi kalau kita bicara otot, bukan berarti bahwa itu sudah cukup. Nah, kita perlu otot yang bagus, otot yang bugar, tapi juga kita perlu pernafasan yang baik juga. Nah, makanya biasanya energy system itu kalau kita lihat di dalam tubuh kita, itu mempunyai organ tubuh seperti ini. Di dalam cardiopulmonary system itu kita melihat bahwa di atas kita mengambil udara dari luar melalui sistem pernapasan kita, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian darah yang ada setelah menghirup oksigen itu akan berwarna merah cerah menuju ke jantung, dan jantung memompa untuk darah yang penuh dengan oksigen itu untuk kegiatan otot. Sehingga ketika kita melakukan gerakan ini, jantung dan paru-paru kita ini bekerja dengan baik, kemudian pembuluh darahnya juga akan bugar, segar,
Jadi kulit Anda pun sebetulnya akan cemerlang kalau kita sering melakukan kegiatan-kegiatan tidak hanya bernafas dalam kondisi diam, tetapi Anda juga melakukan bernafas dalam kondisi bergerak dan dalam kondisi kegiatan, aktivitas. Nah, kemudian ketika otot sudah bekerja, maka darah yang balik itu oksigennya kecil. Sehingga di situ mereka perlu ke atas lagi untuk meminta oksigen dari sistem pernapasan kita. Nah, dari pola perputaran itu akan muncul kerja otot. Nah, kerja otot ini bisa aja bersifat aerobik, yaitu terus-menerus kita bekerja, tapi bisa berbentuk anaerobik. Jadi kita kalau kerjanya keras dan berlari cepat, itu akan terjadi anaerobik. Tetapi disarankan untuk para mahasiswa yang tidak memiliki kepentingan untuk melakukan kegiatan yang sangat cepat, itu diseyogyakan untuk banyak melatih aerobik. Jadi kegiatan-kegiatan yang dalam aktivitasnya itu bisa membuat putaran pernapasan jantung paru-paru kita ini bekerja dengan smooth dan baik, tetapi kapasitasnya juga meningkat. Jadi misalnya aerobik itu menggunakan oksigen. Waktunya bisa lama ketika kita bergerak menggunakan oksigen. Kemudian kecepatannya atau intensitasnya nggak perlu tinggi, dari sedang sampai rendah. Tetapi kalau kita bekerja yang anaerobik, berarti kita tidak menggunakan oksigen. Waktunya sangat singkat, tetapi kecepatannya tinggi. Jadi kalau Anda lihat gambar di sini yang anaerobik itu kira-kira gambar keberapa? Nah, itu Anda mungkin bisa menebak yang tidak menggunakan oksigen, waktunya singkat, kecepatannya tinggi. Nah, gambar berapa yang aerobik, gambar berapa yang anaerobik. Jadi betul Anda ketika Anda melihat gambar nomor 4 ini, mbak-mbak yang keriting ini berlari dengan bandu ini dengan cepat dan dia bentuknya seperti itu dia sedang melakukan aktivitas anaerobik ya. Sedangkan yang lain kita masih menduga itu mereka aktivitas aerobik. Jadi itu sehat kalau untuk orang yang bukan atlet memerlukan kecepatan tinggi, kegiatan oksigen atau aerobik itu sehat gitu. Bahkan kalau Anda jalan atau lari di Car Free Day itu juga sehat asal selama polusinya tidak tinggi. Nah, itu yang bisa menjaga kita. Jadi ketika kita hari Sabtu atau Minggu ada Car Free Day, luangkan waktu untuk bersosialisasi, luangkan waktu untuk bergerak, kemudian meningkatkan kualitas oksigen Anda, kualitas pernapasan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan banyak hal, baik itu dari sisi fisik, sosial, maupun lingkungan. Kemudian ketika kita melakukan aktivitas, misalnya lari, jalan, renang, bersepeda, treadmill, atau yang lainnya, misalnya, jadi tidak harus selalu aktivitas itu selalu lari atau jalan, tetapi kita bisa menggunakan air, renang, bersepeda misalnya, kemudian kita juga bisa melakukan dengan treadmill kalau ada alatnya, kemudian bisa gym kalau Anda punya akses ke gym. Sepertinya kalau di Unesa ini Anda punya akses gym yang bagus ya, tapi kalau semua ke sana dalam waktu yang sama nggak cukup tempatnya sehingga nah itu ketika kita bergerak melakukan aktivitas maka heart rate jantung kita itu akan meningkat. Jadi memang Anda perlu mengukur denyut nadinya berapa ketika melakukan aktivitas, karena itu akan menandakan Anda itu terlatih atau tidak nantinya gitu. Kemudian jantung dan paru-paru bekerja lebih cepat dan kapasitas membesar, pembuluh darah melebar dan aliran oksigen itu lebih besar. Kemudian ketika Anda duduk dan hanya pasif itu pembuluh darah itu menyempit sehingga oksigen tidak banyak terserap, sedikit diperlukan. Sehingga kalau tiba-tiba nanti Anda akan bekerja yang lebih keras, Anda mungkin tidak akan mampu. Tapi ketika sudah membiasakan pembuluh darah Anda itu mempunyai serapan oksigen yang besar, maka Anda akan bisa bekerja dengan lebih baik dan efisien. Kemudian darah mengalir lebih cepat, hasil dari aktivitas itu lebih banyak oksigen ke otot yang bekerja sehingga kapasitas meningkat. Kapasitas oksigen maksimal menjadi standar kebugaran. Jadi kalau Anda nanti ingin Anda bugar dari sisi pernapasan dan dari sisi yang lainnya, maka Anda bisa mengetes kapasitas oksigen Anda dalam darah Anda bagaimana. Nah, ini biasanya disebut dengan VO2 max gitu ya. Baik, nah ketika Anda latihan kebugaran, ini ada beberapa saran kalau Anda menggunakan zona latihan dengan heart rate ya, dengan heart rate denyut nadi, denyut jantung.
Jadi ada zona 1 sampai zona 5. Jadi Anda yang sudah memiliki smartwatch itu juga Anda bisa mengetahui zona 1 itu warnanya apa, zona 2 warnanya apa, dan seterusnya. Itu yang aman bagi kita adalah ketika kita latihan biasa, supaya kita menuju ke kebugaran dasar, itu adalah zona 1 untuk pemanasan, yaitu 50-60% dari denyut jantung maksimal. Jadi denyut jantung maksimalnya Anda itu adalah 220 dikurangi umur Anda misalnya, jadi sekitar 200 sekian gitu ya. Nah, itu 50-60%-nya, berarti 120-an, 130 itu pemanasan atau pemulihan. Kemudian kalau Anda ingin melakukan kegiatan, baik itu bentuknya lari, renang, dan lain-lain, itu Anda bisa masuk ke zona 2, yaitu 60-70% dari heart rate maksimal, itu sekitar 130, 140, 150 mungkin nadinya. Itu sangat aman dan sangat sehat bagi Anda untuk meningkatkan atau untuk melatih kebugaran dasar Anda. Tapi kalau kebutuhan kebugaran Anda lebih tinggi, maka Anda akan latihan ketahanan aerobik. Misalnya Anda suka ikut-ikutan komunitas lari 10K, Anda ikut-ikutan komunitas untuk jalan pagi atau goes. Nah, itu mungkin Anda memerlukan denyut nadi yang lebih tinggi dalam latihan, yaitu 70-80% dari heart rate maksimal. Nah, menghitungnya seperti tadi. Nah, yang keempat ada kapasitas anaerobik, batas energi yang dapat diproduksi. Anda menggunakan cara anaerobik, yaitu 80-90% heart maksimal, dan juga zona 5 yang ini. Jadi kalau sudah zona 4 dan 5 ini biasanya sudah masuk mendekati aerobik anaerobik. Jadi yang sehat bagi Anda untuk individu yang normal, yang biasa, yaitu zona 2 dan zona 3. Ini zona 2 adalah yang paling aman, tapi kalau Anda mau nambah dikit dengan latihan-latihan yang meningkatkan, itu Anda bisa masuk ke zona 3 dari heart rate. Nah, ini Anda perlu konsultasi kepada orang-orang teman-teman FIK yang berkecimpung di dunia ini. Biasanya mereka akan memberikan semacam bagaimana mengukur heart rate, bagaimana, atau Anda mempunyai smartwatch yang bisa digunakan, men-setting, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau Anda punya, setelah Anda melakukan, Anda punya standar. Apakah Anda excellent kebugarannya dari si penapasan, VO2 max, atau baik, atau di atas rata-rata, atau rata-rata. Dari kalau berbasis dari umurnya, 18-25 tahun, maaf, yang laki-laki itu di atas 60 itu sempurna, excellent. Tapi untuk perempuan di atas 56. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nanti ada petunjuk lebih lanjut untuk bagaimana mengetes VO2 max ini. Ini sekedar standar yang bisa Anda pakai untuk mengetahui status Anda. Jadi semua dari Anda kayaknya di 1825 ya. Jadi memang ini paling tinggi harusnya. VO2 max Anda itu sekarang paling tinggi di antara umur-umur yang lain. Nah, tapi kalau olahragawan beda lagi. Kalau olahragawan memang berbasis pada jenis olahraganya. Misalnya kalau lihat soccer, itu sepak bola itu 54 sampai 64, artinya mereka memang butuh VO2 max yang cukup tinggi. Tapi kalau lihat lagi track and field running, ya berarti itu kan olahraga maraton misalnya, itu bahkan bisa standarnya sampai 85 VO2 max-nya. Nah, artinya Anda bisa melihat bahwa kalau Anda tidak menggunakan ini, tapi Anda menggunakan standar untuk biasa. Nah, kemudian ketika Anda ingin mengetes dan punya tabel, mungkin yang mudah Anda menggunakan tabel ini. Misalnya Anda mau menggunakan lari 1.500 meter. Kemudian waktu Anda misalnya di sini 5 atau 6 menit 13 detik. Jadi dari 1.500 meter, 6 menit 13 detik, tarik ke sini, berarti VO2 max Anda standarnya adalah 49,0. Nah, kalau Anda sering berlatih, sering melakukan kegiatan kebugaran, bisa jadi suatu saat 1.500 Anda akan jadi 527. Jadi VO2 max-nya jadi 55. Dan seterusnya. Dan ini mudah untuk dipakai. Anda bisa ngetes Anda dalam lari 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, dan seterusnya. Oke, jadi dari sisi pernapasan dan otot. Tadi otot Anda punya stabilitas yang bagus.
Kemudian pernapasan, Anda memiliki sistem energi yang tepat di dalam tubuh Anda. Dan yang terakhir adalah aktivitas saraf motorik Anda. Memang untuk mahasiswa yang bukan olahraga, biasanya mereka tidak suka melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya motorik dalam ya. Tetapi itu perlu sebetulnya. Jadi secara motorik membawa pesan dari otak ke otot. Sebentar, maaf, saya mau izin. Kebugaran saya sedang rendah nih. Jadi secara motorik membawa pesan dari otak ke otot melalui sumsum tulang belakang. Dan pesan-pesan ini memungkinkan bergerak dan respon motorik pada tubuh. Jadi dalam tubuh kita itu ada banyak persendian dan otot, yaitu dari persendian tungkai, kemudian hip, kemudian shoulder, kemudian elbow, kemudian wrist dan tangan ya. Nah ini kalau bisa Anda kuasai itu. Jadi seluruh persendian Anda itu harus dikuasai. Harus mau diperintah oleh otak Anda. Jadi kalau ada persendian yang nggak bisa diperintah oleh otak Anda, berarti ini ada masalah. Nah, untuk bisa melatih itu, Anda melatih gerakan-gerakan yang sifatnya gerakan menyeluruh. Jadi tidak hanya gerakan jempol dijajet, itu tidak menyeluruh, itu hanya jempol aja. Nanti kalau gerakan-gerakan, melakukan gerakan tertentu, misalnya seperti tepuk tangan, itu hanya gerakan lengan aja. Tetapi gerakan-gerakan menyeluruh yang akan mendukung terjadinya motorik yang bagus adalah misalnya ini, kita melempar bola ke atas dari posisi squatting kayak gini, kemudian melempar bola ke atas, atau melakukan gerakan tanpa bola, kita melakukan barbie, atau gerakan jumping jack, dan lain-lain. Atau kalau Anda suka ke gym, Anda bisa melakukan gerakan-gerakan snatch yang seperti ini. Jadi diangkat ke belakang, kemudian naik ke atas, terus seperti ini, seterusnya. Ini jangan melihat bahwa benda ini berat, tapi kita lihatnya adalah gerakannya dulu. Jadi bagaimana kita bisa bergerak dengan baik menggunakan alat yang tidak perlu berat. Jadi misalnya kita menggunakan alat yang ringan saja, tapi nanti pelan-pelan bisa ditambahkan bebannya. Kalau Anda masih bisa mengangkat dengan baik, tanpa kesalahan, dan gerakannya lancar, berarti Anda masih mampu untuk melakukan gerakan-gerakan harmonisasi gerak seperti itu. Nah, artinya ini semua antara gerakan-gerakan otot, kemudian gerakan-gerakan pernafasan kita, dan gerakan-gerakan saraf itu sudah sejalan semua. Nah, kalau sudah sejalan semua, artinya kita dengan lebih bisa merasa percaya diri bahwa kita itu sehat, bugar, kemudian kita terhindar dari kemungkinan cedera, walaupun kita bergerak yang sebagaimana. Nah ini juga tip yang lain kalau kita ingin mengetahui bahwa apakah gerakan yang kita lakukan itu sudah memenuhi syarat atau belum, itu ada tiga tahap pondasi, tahap persiapan, dan yang terakhir ketika kita sudah masuk kepada high level. Jadi tahap pertama kita bisa melakukan keterampilan itu. Misalnya gerakan itu bisa kita lakukan. Kemudian pondasi kedua adalah kita bisa melakukan gerakan itu dengan baik. Dan yang ketiga, kita melakukan gerakan itu dengan baik dan cepat. Nah, Anda mungkin di sini aja sudah cukup. Bagi para mahasiswa yang bukan spesialis olahraga, Anda sampai di sini sudah cukup. Tapi bagi para mahasiswa seni, misalnya seni tari, yang seni pentas dan lain-lain, mungkin memerlukan gerakan-gerakan seperti itu yang cukup cepat juga. Kemudian karena ini semakin kita bisa bergerak dengan cepat dan benar, itu akan menunjukkan poin kita tinggi. Kemudian ini penting juga, jadi kita bisa melakukan gerakan dengan cepat dan benar di dalam tekanan, misalnya di dalam kelelahan, jadi under fatigue. Jadi Anda lelah tapi Anda bisa bekerja dengan baik. Itu tandanya Anda sudah punya keterampilan motorik yang bagus. Kemudian Anda bisa bekerja dengan baik dalam kecepatan, di dalam kelelahan, dan dalam tekanan. Nah, artinya kalau Anda bugar, Anda bisa bekerja walaupun di bawah tekanan. Itu salah satu kunci sukses.
Jadi ketika Anda suatu saat bekerja, baik itu misalnya Anda belajar atau Anda membuat skripsi, atau Anda keluar mencari pekerjaan, Anda mencoba bekerja magang dan lain-lain. Kalau Anda masuk ke season yang 5 ini, perform the skill very well, at speed, under fatigue, and under pressure. Anda lulus, berarti Anda tangguh. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental Anda tangguh di situ. Nah, kalau itu bisa konsisten, Anda hampir menjadi juara. Kalau Anda sudah bisa konsisten, berarti Anda siap untuk berkompetisi di dunia. Anda siap berkompetisi di dalam kehidupan nyata. Jadi, anggap saja bahwa kehidupan nyata itu adalah tempat Anda untuk berkompetisi. Tempat Anda untuk mengadu peruntungan Anda di luar untuk berbasis pada kemampuan Anda. Nah, Anda sudah konsisten, dan Anda siap untuk akhirnya Anda sudah siap untuk melakukan kompetisi, situasi kompetisi. Nah, akhirnya hidup Anda ini diharapkan Anda bisa berharap untuk keberhasilan ketika semua unsur-unsur kebugaran, semua unsur keterampilan Anda kuasai, dari otot, pernapasan, dan saraf, itu Anda baik. Nah, akhirnya ini sebuah tuntunan kecil. Misalnya yang Anda tidak perlu harus nanti siang atau sore harus ke gym gitu. Anda bisa kalau pagi-pagi sebelum aktivitas kampus misalnya, setelah bangun tidur, Anda sholat subuh, kemudian Anda ngaji, kemudian Anda bisa meluangkan waktu sebelum mandi, Anda melakukan kegiatan aktivitas kebugaran, yaitu misalnya 3 kali seminggu. Misalnya Anda bisa mengetes kemampuan gerak anggota tubuh Anda pada pagi hari. Nah, kemampuannya seperti apa? Ya tadi itu yang di atas itu Anda bisa dites, baik itu dalam bentuk stabilitas maupun mobilitas Anda lakukan. Misalnya Anda bisa cari ruang dan Anda style musik yang apakah itu musik jenisnya apapun, karena musik akan membuat kemampuan aktivitas itu lebih panjang daripada kita nggak pakai musik gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan ya instrumental ya misalnya ya, dan itu akan membuat kita bisa melakukan gerakan itu. Nah, durasi 30-60 detik setiap gerakan, nanti diganti dengan gerakan yang lain tanpa Anda istirahat langsung. Kalau bisa misalnya dari gerakan yang tadi yang tengkurap ke depan, kemudian ke samping, kemudian ke belakang, itu tanpa istirahat. Kemudian peralatan cukup yang dapat diletakkan di dalam kamar Anda aja atau di rumah Anda. Kalau Anda rumahnya ada tempat yang cukup luas di tengah-tengah, di ruang tamu atau apa, Anda bisa di situ, atau Anda bisa di halaman rumah. Itu kalau Anda tidak bisa mengakses gym, maka Anda bisa menggunakan itu yang sederhana. Misalnya 30 menit sampai 60 menit bagi kita, itu sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran Anda tiap hari ketika Anda melakukan peningkatan kebugaran. Dan untuk memberikan semacam tekanan terakhir, yaitu aktivitas fisik meningkatkan aliran darah, dan ini akan memberikan peningkatan luar biasa pada fungsi kognitif ya, jadi pengetahuan. Ketika aliran darah itu bagus, oksigen mengalir dengan baik ke otak dan seluruh otot, maka kognitif Anda akan meningkat, memori Anda juga akan meningkat, dan Anda akan mudah fokus. Nah, Anda mungkin perlu melakukan eksperimen dulu. Mungkin besok pagi Anda mulai dengan 30 menit setelah bangun tidur, setelah kegiatan pagi, Anda lakukan gerakan-gerakan yang Anda bisa lakukan dari Anda tadi. Kemudian olahraga teratur juga memberikan manfaat yang luar biasa dalam mengurangi tingkat stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jadi ini memang sangat penting dilakukan sebetulnya. Ketika Anda sudah mendapatkan tuntunan yang baik, nanti Anda akan melakukan dengan lebih baik dan bisa mengontrol perasaan Anda, bisa mengontrol kebugaran Anda, dan lain-lain. Dan kebugaran fisik dan peningkatan produktivitas yang menjadi kunci sukses dalam akademik dan profesional. Saya kira itu presentasi saya yang cukup sederhana untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat oleh para mahasiswa, dan yang terpenting bisa diimplementasikan, karena ini tidak hanya teoritis. Yang namanya kebugaran itu adalah praktis, ilmu praktis yang harus dilaksanakan dan yang harus dilakukan secara langsung. Saya kira itu, ya, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Ria atas materi yang disampaikan, sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi itulah tentang kebugaran ya, kaitannya penting untuk kita nantinya sebagai bekal kunci sukses menghadapi kehidupan ya, dan setelah berkuliah gitu ya. Baik teman-teman, barangkali teman-teman ada yang perlu didiskusikan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Prof. Ria. Silahkan saya berikan waktu. Saya sediakan dua penanya untuk sesi yang pertama. Nanti saya akan rangkum terlebih dahulu pertanyaannya, dua pertanyaan kemudian Oke, silahkan. Pertanyaan pertama dari atas nama Mas Yahir. Persiki kok sing iso sing duet deh. Apa sih? Iki lho, pencetan ning akeh. Mas Yahir. Iki lho satu ini kan. Iya. Ya, silakan Mas Yahir. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf tidak